Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gimana aktivitasnya? Lancar ya semuanya ya? Semoga lancar deh ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video ya. Nah, Cahyo Tri Channel ini teman-teman, untuk yang belum tahu ya, mungkin ngelihat channel aku kan banyak ngebahas Aceh ya, tentang Aceh, karena memang teman-teman pada saat channel aku rame ya, naik subscribernya dan juga viewernya itu pada saat aku ngebahas Aceh. Jadi sampai sekarang pun ya, dan untuk kedepannya terus pun aku akan konsisten tetap ngebahas Aceh di channel ini ya, terusnya di konten reaction video, walaupun tetap diselingin dengan bahasan-bahasan lainnya, dan juga ada konten alur cerita film ya. Nah, untuk alur cerita film itu tayangnya setiap hari Sabtu ya, kalau nggak Sabtu ada kendala hari Minggu tayangnya ya teman-teman. Nah, untuk reaction video itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya teman-teman, dan salah satunya itulah tadi bahasan yang paling aku sering akan bahas di reaction video mengenai Aceh ya, karena banyak sekali hal menarik ataupun misteri ya yang bisa dibahas atau bisa kita ketahui ya dari Aceh ya, salah satu provinsi yang teristimewa nih ya di Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian jangan heran ya, terutama subscriber baru ya. Jangan heran kenapa aku di channel ini banyak ngebahas Aceh, karena itu tadi memang channel ini rame pada saat aku mulai ngebahas soal atau mengenai Aceh ya teman-teman. Semoga kalian suka dan semoga Aceh semakin dikenal di mata dunia ya, seperti kata channel yang satu ini nih, Detektif Aceh ya teman-teman ya. Jadi kali ini aku akan ngebahas atau reaction video dari channelnya Detektif Aceh ya. Yang belum subscribe kalau aku udah tentunya ya. Nah, ini aku mau ngebahas video yang berjudul Benarkah Aceh pernah disebut dalam hadis Nabi sebagai negeri di atas angin ya. Nah, jadi di sini kita baca dulu deskripsinya nih dari Detektif Aceh. Salim Saudara Metuah, kali ini kita membahas benarkah Aceh pernah disebut dalam hadis Nabi sebagai negeri di atas angin. Adapun kebenaran berita ini tentunya harus kita teliti lebih mendalam lagi, siapa dan kapan hadis ini muncul pertama kali. Kemudian harus diteliti lagi. Semoga Detektif Aceh bisa memberi manfaat kepada banyak orang dan Aceh lebih dikenal di mata dunia ya. Amin ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai reaction videonya ya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Cekidot. Oke teman-teman, let's play. Detektif Aceh, channel Ata orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Detektif Aceh. Kali ini kita akan bahas, benarkah adanya hubungan Nabi Muhammad dengan Aceh? Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Benarkah kita dengar ya, simak ya videonya. Lebih dikenal di mata dunia. Amin. Terkadang ada mukjizat yang Allah turunkan untuk Nabi hanya untuk disaksikan para umat yang hidup di masa beliau, ataupun mukjizat beliau yang dapat dirasakan oleh umat setelahnya. Salah satu dari mukjizat ini adalah kepengetahuan Nabi akan masa depan. Tentunya banyak riwayat yang mendukung mukjizat ini sebagai bukti kenabian beliau, baik persaksian yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun para sahabat-sahabat beliau. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Nabi pernah menyebutkan nama satu wilayah yang bahwa ke depan wilayah ini akan menjadi negara Islam dan akan banyak memunculkan para ulama dan wali-wali Allah. Nama wilayah ini dalam sebuah hadis Nabi yang sampai saat ini belum diketahui sanad dan perawinya adalah negeri di atas angin atau disebut Aceh. Adapun kebenaran berita ini tentunya harus kita teliti lebih mendalam lagi. Apalagi siapa dan kapan hadis ini muncul pertama kali tentunya harus diteliti kembali. Teliti ya. Dilansir dari sebuah situs website tulisan dari Nursidah, tulisan ini diawali dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya bahwa sesudah aku meninggal ada sebuah negeri di atas angin samudra namanya. Apabila ada didengar kabar negeri itu, maka kami seluruh engkau menyediakan sebuah kapal membawa perkakas, dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk Islam serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan lagi akan dijadikan Allah dalam negeri itu terbanyak daripada segala wali Allah jadi dalam negeri itu. Akan tetapi hadis mengenai negeri di atas angin atau disebut Aceh tersebut masih belum dijadikan istidlal, karena sampai saat ini belum diketahui sanad dan perawinya. Yang menjadi pertanyaannya adalah
apakah hadis ini betul adanya atau memang hanya sebuah kalimat warisan turun-temurun dari nenek moyang bangsa Melayu. Untuk membuktikan keberadaan hadis ini, dapat dibuktikan melalui beberapa bukti yang akan kita bahas berikut. Masih melansir pada website yang sama, bukti yang pertama adalah status hadis dalam beberapa hikayat lama Aceh. Di beberapa riwayat kitab dan menurut pendapat ahli sejarawan, termasuk salah seorang ahli sejarawan berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Malaysia, bernama Profesor Dr. Muhammad Syed Naqib Al-Atas. Di bukunya yang berjudul Historical Fact and Fiction, menyebutkan bahwa keberadaan hadis Nabi tentang Aceh tersebut betul adanya. Beliau menemukan hadis ini dari berbagai naskah lama kerajaan Aceh dan Malaysia, yang juga pernah tertuliskan hadis ini di dalamnya. Selain itu, akuan keberadaan hadis ini juga disebutkan di beberapa buku karya sejarah Melayu. Kemudian yang kedua, melalui sejarah. Menurut para ahli sejarah Melayu mengatakan, hadis yang dimaksud oleh Rasul ini tertuju ke masa kerajaan Samudra Pasai yang berdiri 600 tahun setelah Rasul wafat. Namun, ada yang berbeda pendapat. Hadis yang dimaksudkan oleh Rasul ini tertuju ke masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-7 yang mulai masuk ke jalur ujung Sumatera, yaitu Aceh, tepatnya di Kerajaan Perla. Pendapat ini didapat dari buku Aceh Sepanjang Abad, karya M. Said. Dan yang ketiga, dilihat secara geografis. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasul ke Cina melalui jalur laut untuk menyebarkan Islam. Secara geografis, Cina berada di ujung sebelah kanan tanah Arab. Maka untuk menuju ke sana, harus melewati beberapa tempat persinggahan, yaitu India dan ujung Sumatera atau Aceh. Untuk itu, Islam secara tidak langsung juga sudah mulai masuk di Aceh. Keempat, kerabat Nabi Muhammad banyak di Aceh. Bukti selanjutnya bahwa di Aceh, sejak masa kerajaan dulu hingga sekarang masih banyak keturunan dan kerabat dari Rasulullah SAW. Menurut penelitian pakar sejarah dan ahli nasab di Aceh, keturunan Rasulullah pertama yang tiba di Asia Tenggara, tepatnya di Aceh Sumatera, adalah Abdullah bin Hasan Musana bin Hasan bin Ali atau cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah ke Kepulauan Nusantara ini setelah singgah dan menetap di Pelabuhan Kambia, India untuk mengembangkan misi perjuangan keluarga Rasulullah. Kemudian yang kelima, persahabatan antara Aceh dan Arab. Semenjak tersebarnya Islam di Aceh yang dimulai pada abad ke-7 hingga akhir masa kerajaan pada tahun 1880-an. Hubungan Aceh dan Arab sangatlah erat, baik di sisi ekonomi dan dalam hal agama. Hal ini dapat dibuktikan di salah satu wilayah Masjidil Haram terdapat tanah wakaf orang Aceh untuk perluasan Masjidil Haram. Nah, setelah Mutuah, beberapa bukti bahwa walaupun sanad hadis tersebut tidak disebutkan, akan tetapi dari beberapa bukti tersebut telah menunjukkan sisi kesinambungan. Jika Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Aceh ini adalah negara Islam dan tempat di mana banyak para wali dan ulama Allah muncul. Pembahasan kita pada video kali ini dikutip dari beberapa sumber. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Oke, terima kasih Detektif Aceh untuk informasinya. Wih, sejarah nih ya teman-teman ya. Oke, videonya udah selesai nih ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, mengenai benarkah Aceh pernah disebut dalam hadis Nabi sebagai negeri di atas angin. Jadi tentunya itu tadi memang hadis tersebut memang belum diketahui sanad perawinya ya pastinya ya kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman mengarah dari bukti-bukti yang udah disebutin sama Detektif Aceh tadi ya, ada 5 hal tadi ya, 5 hal-hal yang membuktikan, yang mengarah bahwa yang disebut Nabi di dalam hadis tersebut ialah Aceh ya, negeri di atas angin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Luar biasa sekali, Masya Allah Tabarakallah ya. Di samping hal benar atau tidaknya ya teman-teman, yang jelas yang pastinya memang dari Aceh banyak sekali ya ulama-ulama yang istilahnya menyebar juga ke seluruh Indonesia, yang menyebarkan agama Islam. Dan Islam pertama masuk ya melalui Aceh kan teman-teman, yang melalui Aceh. Dan benar hubungan Aceh dan Arab itu sangat erat ya dengan Arab Saudi ya. Bahkan tadi ada tanah wakaf ya, tanah wakaf orang Aceh
di sana ya untuk perluasan Masjidil Haram ya, luar biasa ya. Nanti mungkin kita bahas juga ya mengenai yang tanah wakaf tadi ya, karena ada juga dari kalian yang udah lama request sama aku ya, udah banyak juga sih yang request, cuman belum aku reaction. Mungkin nanti kedepannya kita reaction juga ya untuk tanah wakaf orang Aceh yang ada di Arab ya, yang ada di Arab Saudi. Oke teman-teman, semoga ini menambah wawasan kalian, menambah ilmu, yang jelas pastinya menambah iman ya, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah cinta kita kepada Rasul ya, kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, teman-teman ya. Oke. Ini aja ya. Silakan komen ya, komen di kolom komentar, komen yang positif, like ya jika suka video ini ya, teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Mohon support dukungannya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Detektif Aceh bagi yang belum ya, subscribe ya, menuju 200.000 ya. Ini baru 156.000 nih subscriber Aceh ya. Kalau aku menuju berapa nih? 10.000 lah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga pokoknya kalian bertambah wawasannya, ilmunya ya. Amin 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 ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.